meludahi muka Ali. Diludahi kena muka Ali, merah muka Sayyidina Ali, marah. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Ali daan jadi ngayunkan pedangnya untuk menebas leher Yahudi tadi. Heran orang Yahudi, wahai Ali, kenapa engkau tidak jadi membunuhku? Kata Sayyidina Ali, aku takut membunuhmu bukan karena Allah, tapi karena aku marah engkau meludahi mukaku. Merah muka Ali. Ya Allah, luar biasa Pak. Dalam peristiwa ini karena dia sanggup menahan amarah, orang Yahudi tadi bersyahadat di hadapan Sayyidina Ali. Ini luar biasa Pak, kesanggupan kita untuk menahan amarah. Jadi munade perasaan marah Pak, tahan-tahanlah, biarpun merah muka kita Pak. Kalau bisa marah tuh jangan terlalu oper. Marah sih boleh, jangan terlalu oper kemarahan kita. Maka kata Rasulullah Pak, munade kita rasa nak marah, kita takaan berdiri, suruhnya kita duduk Pak. Ngapain mun kita marah takaan berdiri, jadi Pak ninju jadi, nandang jadi, ya kan, beramuk jadi. Makin duduk, mun kita duduk bisa nak bertinju Pak? Bertinju sambil duduk. Yeah. Mun duduk masih juga marah, disuruhnya baring. Ya, udah baring diguling-guling dia kan marah. Yang jelas tidak ada korban fisik. Dan yang terakhir Rasulullah menganjurkan apa? Cepatlah berwudu. Cepatlah berwudu. Sehingga beliau mengatakan apa? La taghdab, kata Nabi. La taghdab, jangan marah. Walakal jannah. Insyaallah engkau akan mendapatkan surga. Wal kazimin al ghais. Yang ketiga apa? Wal afina anin nas. Pandai orang takwa disebutkan Allah. Wal afina anin nas. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Artinya apa Pak? Sodah nak nyimpan rasa dendam terlalu lama. Jadi munade perasaan kita tidak suka dengan orang, sodah nak berlama-lama. Ya. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Berikan kemudahan. Kenapa Allah memasukkan kriteria ini? Karena kita kalau orang yang takut dengan Allah, karena orang takwa itu kan artinya selain tunduk, patuh, taat, takwa itu juga bermakna takut. Ya, takut Pak. Apa yang ditakutkan? Khawatir ketika kita menyimpan perasaan dendam tadi, tiba-tiba di saat itu kita dipanggil oleh Allah. Ini yang paling berat nih Pak. Ya, ini yang paling berat ini. Tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah. Tapi yang jelas mohon maaf ya Pak. Saya pernah melihat satu kejadian dalam keluarga. Ini mohon maaf betul. Ya mohon maaf. Padahal orang ini soleh Pak. Sholat 5 waktunya, alhamdulillah rutin ke masjid Pak. Ya, bahkan sering untuk menjadi imam di dalam masjid. Tapi yang saya heran, satu hari ketika dia mengalami sakaratul maut, ini mohon maaf Pak, saya anggap sudah sakaratul maut, kurang lebih selama seminggu Pak. Selama seminggu. Yang harus kita camkan baik-baik, sakaratul maut itu adalah sakit yang paling sakit. Itu sakaratul maut. Punak saya silakan dulu Anda Pak. Ya. Sakaratul maut itu sakit yang paling sakit. Itu sakaratul maut. Ya. Maka kita selalu doa kan, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah untukku ketika sakaratul maut. Ternyata di antara yang mengganjal kita saat sakaratul maut itu adalah
putusnya silaturahim, Pak. Ya. Putusnya silaturahim itu disebabkan apa? Payahnya kita untuk memaafkan kesalahan orang lain. Kalau bahasa orang Sungai Jage, baik, merajuknya kelamaan. Ya. Merajuknya kelamaan. Ya. Bahaya, Pak. Merajuk kelamaan ini bahaya. Makanya Nabi SAW, bagaimana beratnya orang menzolimi Rasulullah, tapi gampang Nabi memaafkan orang. Ialah yang harus kita jadikan sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Karena selama itu kita berusaha untuk mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah, kan? Salat sunnah, puasa sunnah. Tapi kita disuruh mencontoh bagaimana sikap Rasulullah. Salah satu sikap Rasulullah itu adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Itu sifatnya Rasulullah. Ya, sifatnya Rasulullah. Nah, ini jamaah sekalian. Tapi ternyata setelah diselidiki orang yang saya amati ini, Pak, memang ada clash. Ada clash, Pak. Dalam keluarga ada clash. Sehingga keluarga yang lain ini memaksakan, ya, memaksakan keluarganya tadi yang dia ini payah untuk memaafkan saudaranya, datang, Pak. Bayangkan, bukan datang berjam-jam, datang kurang lebih 10 menit, minta sama-sama mengikhlaskan. Bismillah, Pak. Kurang lebih 15 menit ke depan, Allah pun mudahkan dia melewati sakaratul maut. Ialah beratnya kita hubungan sesama manusia itu, Pak. Maka Rasulullah kan mengingatkan kita, la tadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tidak merasakan ketenangan orang yang memutuskan silaturahim. Kata Nabi, bagaimana cara untuk memudahkan silaturahim itu? Ya, awali, kata Nabi, dengan salam. Ya ba'da'u bis salam. Awali dengan ucapkan assalamualaikum. Doa dia, Pak. Dia jawab waalaikumsalam. Tapi ada juga orang bertanya, Pak, gimana lah, Pak? Saya udah mengucapkan salam tapi tidak mau dijawabnya. Nah, ulangi lagi. Masih tidak dijawab juga, ulangi lagi. Masih tidak dijawabnya juga, berarti orang tadi tertutup hatinya untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita udah berusaha meminta maaf, ada orang tidak memaafkan, maka kembalikan kepada Allah, Pak. Kembalikan kepada Allah. Tapi sudah nak doakan nang jahat-jahat, Pak. Sudah. Bahaya, Pak. Doa orang yang merasa dizolimi dikabulkan. Makin daan boleh kita doakan orang jahat-jahat. Aku dah minta maaf, daan juga dimaafkan. Mudah-mudahan kalau dia mati di langgar itu. Ah, sudah. Ya, sudah, Pak. Sudah nak coba-coba doakan kejahatan orang, mendoakan orang dengan hal-hal yang jahat. Ya, maka bagaimana Rasulullah mendoakan Sayyidina Umar? Sayyidina Umar, Pak, yang memiliki hati yang keras sekali sebelum dia dapatkan hidayah. Nabi kan selalu minta kepada Allah dilembutkan hatinya. Ada yang bertanya dengan saya, Pak, ada ndak zikir supaya hati orang lembut mau memaafkan kita? Saya dapatkan waktu kuliah dengan adik keturunan Habib, Pak, ya. Perempuan Syarifah munasi kita. Tapi di sini dia ada keturunan Habib. Waktu kuliah dia berikan metode dengan saya. Jadi dia bilang, Bapak anu nih dosen anu nih keras hatinya. Kata senior-senior mun ujian bahasa Arab ndak ada yang dapat B. Semuanya CD, 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 CD. Saya ingin membuktikan dia bilang, saya minta dengan Allah untuk dilembutkannya hatinya untuk saya, dia bilang. Apa yang dilakukannya, Pak?
Setiap kali belajar, dia tatap materi dosen tadi, dibacakannya Fatihah 7 kali, Pak.